Nak, kita mulai ya. Semua aktifkan kameranya, Nak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya anak-anak Ibu. Apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Baik, Bu. Oke. Alhamdulillah dalam keadaan yang baik ya. Siap untuk menerima pembelajaran untuk hari ini ya, Nak. Nak, sebelum kita mulai, Ibu mau nanya dulu. Suara Ibu sudah terdengar jelas, Nak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas ya. Suara Ibu sudah terdengar jelas ya. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, seperti biasa, Nafis pimpin dulu doa untuk teman-temannya, Nak. Nafis. Oke, bisa digantikan Glenn, mungkin lagi gangguan atau sinyal Nafis terganggu kali ini. Ayo Glenn, pimpin doa teman-temannya Glenn. Teman-teman, sebelum kita memulai mata pelajaran geografi yang dipimpin Ibu Reni, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Glenn sudah memimpin doa ya. Oke, Ibu akan menampilkan lagu wajib nasional. Kalian cukup mendengarkan dan menyimak saja ya lagu nasional yang Ibu tampilkan ya. Apakah sudah terlihat share screen-an Ibu, Nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu.
Oke, Nak. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak tadi lagu wajib nasional kita yaitu Satu Nusa dan Satu Bangsa. Diharapkan kalian sebagai peserta didik itu memiliki semangat nasionalisme untuk nantinya kalian bisa untuk membangun bangsa Indonesia menjadi lebih baik ya, Nak ya. Sekarang Ibu mau memeriksa kehadiran kalian dulu dari 11 IPS 1 hari ini yang datang. Yang hadir ini ya langsung sebutkan hadir ya, Nak ya. Glenn, Hadir, Bu. Damayanti, Hadir, Bu. Dame, Hadir, Bu. Ila, Hadir, Bu. Wi, Hadir, Bu. Gilang, Hadir, Bu. Jason, Hadir, Bu. Ali, Hadir, Bu. Marshanda, Hadir, Bu. Mutiara, sinyalnya kali ya, Nak ya. Mutiara nggak ini ya? Hadir, Bu. Oh, oke, Mutiara. Nafis, Hadir, Bu. Valin, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Dio, Hadir, Bu. Fania. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah murid-murid Ibu pada hadir untuk Jimit, siap untuk menerima pembelajaran hari ini ya. Sekarang Ibu mau tanya, pembelajaran kita minggu lalu kita membahas tentang apa ya, Nak? Posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia, Bu. Oke, posisi strategis Indonesia dalam maritim dunia. Jadi, dalam pembelajaran kita yang lalu, kita membahas tentang Indonesia, pentingnya posisi Indonesia itu di mata dunia, terutama di bidang maritim. Untuk pembelajaran kita hari ini, kita mau membahas tentang apa? Ada yang sudah membaca yang minggu lalu Ibu suruh? Ayo, tentang apa nih pembelajaran kita hari ini? Gak ada yang bisa menjawab tentang apa pembelajaran kita hari ini? Minggu lalu yang sudah Ibu bilang tentang karakteristik bioma di apa dia lah? Tentang karakteristik bioma di dunia, Bu. Oke, tentang karakteristik bioma di dunia. Sebelumnya, Ibu mau menampilkan dulu share screen-an berikut ya. Oke, sudah terlihat share screen-an Ibu, Nak? Sudah, Bu. Oke, sekarang Ibu menunjukkan ada hewan nih di depan, di layar. Hewan apa ini, Nak? Siapa yang bisa menjawab? Beruang kutub, Bu. Beruang kutub. Kalau beruang kutub ini kita pindahkan ke Indonesia, apa bisa dia bertahan hidup, Nak? Tidak, Bu. Beruang kutub tidak dapat beradaptasi di Indonesia atau hidup di Indonesia dikarenakan Indonesia itu memiliki iklim tropis, Bu. Oke, terima kasih Dela untuk jawabannya. Benar, hari ini kita akan membahas tentang karakteristik bioma yang ada di dunia, yang ada kaitannya. Kenapa Ibu tadi menyebutkan beruang kutub? Di dalam masing-masing bioma itu nanti terdapat flora dan fauna yang berbeda-beda di setiap tempatnya. Tapi untuk sebelumnya, Ibu mau kita pretest dulu untuk mengetahui pengetahuan awal kalian tentang karakteristik bioma yang ada di dunia ya. Sekarang buka dulu kuisis kalian ya, Nak.
Nak, link kuisisnya sudah Ibu kirim ke pesan di Jimit, Nak. Segera bergabung ya. Bu, kode gamenya Yang lain bagaimana, Nak? Apa terkendala jaringan ya? kode gamenya Bu. Kenapa? Kenapa, Nak? Mau lihat kode gamenya. Oh ini, Oh, oke kode Bu. gamenya 216 562, Nak. Oke Bu. Oke, sambil menunggu beberapa teman kita masuk, kita mulai ya kuisnya.
Selamat untuk Nafis, Glenn, dan Dami. Oke, kita sudah melakukan pretest dan alhamdulillah kalian ternyata sudah memiliki pengetahuan awal yang baik. Tapi walaupun begitu tadi ada beberapa juga yang masih pengetahuan awalnya masih kurang. Tapi tetap diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini nanti kalian mengikuti post-test, hasil akhirnya jauh lebih baik lagi dibandingkan pretest yang kita lakukan sebelumnya ya nak. Oke, sekarang Ibu kembali share screen kembali. Tunggu sebentar ya. Oke, selanjutnya tadi setelah kita melakukan pretest, Ibu akan memberitahu manfaat pembelajaran kita hari ini itu apa. Kita membahas tentang karakteristik bioma yang ada di dunia. Kita tahu salah satu objek dari kajian geografi itu adalah flora dan fauna yang termasuk ke dalam biosfer. Jadi diharapkan dalam manfaat pembelajaran yang kita lakukan hari ini, kita mengetahui jenis-jenis dari bioma yang ada di dunia dan flora fauna apa saja yang menjadi ciri khas di dalamnya. Selanjutnya nak, di sini kompetensi dasar yang ingin dicapai yaitu untuk menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistem dan region iklim.
Lalu kalian itu mampu membuat peta atau laporan tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia, dilengkapi dengan gambar hewan dan tumbuhan endemik. Lalu indikator pencapaian kompetensi, yaitu menganalisis karakteristik bioma di dunia, lalu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran bioma di dunia, dan terakhir membuat laporan hasil diskusi tentang karakteristik bioma di dunia dan faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran bioma di dunia. Setelah itu, tujuan pembelajarannya diharapkan setelah berdiskusi, peserta didik itu mampu menganalisis karakteristik bioma di dunia. Lalu kalian itu mampu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora di dunia dengan baik. Dan mampu membuat laporan hasil diskusi tentang karakteristik bioma dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sekarang Ibu punya video. Sebelumnya kalian persiapkan dulu buku dan alat tulisnya supaya kalian tahu nanti yang hal-hal yang ingin kalian tanyakan setelah kalian menonton video ya. Sebelumnya, apakah sudah terputar videonya di layar kalian, Nak? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Jelas ya, Nak ya? Iya, Bu. Kalau seperti ini, jelas? Jelas, Bu. Maaf Bu, videonya sudah dimainkan atau belum ya Bu? Udah, nggak Kalau terikat. zoom in dia nggak terputar videonya Bu. Oh, Teman-teman iya. yang lain bagaimana? Oke. Sama, Kalau Bu. misalnya nggak Ibu zoom in, jelas nggak sih, Nak, terlihat, Nak? Kalau seperti ini aja Ibu, ini jelas, Nak? Jelas, Bu. Oh, Jelas gini Bu, aja ya. seperti ini aja.
Oke, dari hasil video yang sudah kalian lihat, kalian bisa mengidentifikasi, ada yang ingin bertanya, Nak? Atau ada mengidentifikasi masalah apa yang timbul dari video tersebut? Ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu izin bertanya. Iya, Jason, apa pertanyaannya, Nak? Tadi kan setelah saya menonton dan melihat video, saya memperhatikan bahwasannya gambar bioma hutan hujan tropis dan hutan musim mirip. Mm-mm. Lantas apakah kedua bioma itu punya perbedaan, Bu? Oke, Nak. Baik, pertanyaan yang bagus dari Jason. Selanjutnya ada lagi teman-teman yang lain ingin bertanya? Saya Bu Dami Marcelina. Oke, Saya- Dami, pertanyaannya apa, Nak? Bu, saya ingin bertanya, apa hanya hutan hujan tropis aja bioma yang ada di Indonesia? Oke, pertanyaan bagus dari teman-temannya tadi. Pertanyaan pertama, apakah hutan hujan tropis itu sama dengan hutan musim? Dan pertanyaan yang kedua, itu tadi apa hanya ada hutan hujan tropis yang ada di Indonesia? Kita simpan pertanyaan tersebut, nanti akan terjawab setelah melakukan diskusi ya. Selanjutnya sedikit Ibu mau membahas tentang faktor persebaran bioma di dunia. Tadi kalian lihat berdasarkan video, bioma-bioma tersebut tadi itu beda-beda, mulai dari hutan hujan tropis, sabana, stepa, lalu juga ada gurun. Itu ada faktor yang membedakannya, mulai dari faktor klimatik, edafik, fisiografi, dan biotik. Pertama itu dimulai dari klimatik, yaitu cuaca. Di cuaca klimatik yang terdiri dari suhu, sinar matahari, kelembapan udara, curah hujan, dan angin. Di setiap tempat itu berbeda-beda, karena contohnya seperti di Indonesia, Indonesia itu termasuk ke dalam daerah yang tropis. Beda dengan daerah tadi yang bioma tundra yang ada di gurun. Selanjutnya itu ada faktor edafik, faktor tanahnya. Jelas kalau suhunya berbeda, tanahnya juga akan berbeda. Teksturnya, untuk wilayah yang berbeda region iklimnya. Selanjutnya yang keempat itu ada faktor biotik, yaitu hewan, manusia, dan tumbuhan. Karena tadi klimatik, faktor yang paling penting itu adalah klimatiknya berbeda. Jelas hewan yang tinggal di daerah bioma tersebut dan tumbuhannya juga yang ada di bioma tersebut juga berbeda. Tapi kalau di faktor persebaran, manusia itu juga berperan penting. Jadi manusia itu bisa memindahkan tumbuhan atau hewan dari suatu tempat ke tempat lain, tetapi tergantung dari tumbuhan dan hewan tersebut mampu atau tidak beradaptasi di lingkungan tersebut. Sekarang Ibu mau membagikan kelompok dulu, karena Ibu akan bagi LKPD untuk pertanyaan dari teman-teman kalian, dan juga ada pertanyaan di LKPD yang harus kalian jawab. Pertama dari kelompok 1 yaitu Della, Glenn, Jason, Rio, dan Revalin. Kelompok 2 yaitu Dame, Dwi, Mutiara, Nasya, dan Gilang. Kelompok 3 yaitu Nafis, Damayanti, Tania, Ali, dan Marsyanda. Nah, LKPD-nya kan sudah Ibu bagi tuh di grup WA. Ada yang ingin ditanyakan, Nak? Berdasarkan dari LKPD yang sudah Ibu bagi? Tidak ada, Bu. Oke, mengerti ya tugas yang harus kalian lakukan ya, Nak ya? Mengerti, Bu. Oke. Ibu. Sekarang kalian beralih ke Google Classroom, kalian diskusi di sana. Ibu tunggu sekitar 10 sampai 15 menit. Lalu kita mulai presentasinya ya, Nak? Baik, iya, Bu. Baik, Bu. Boleh kalian matikan kameranya lalu beralih ke Google Classroom. Ibu akan mengecek diskusi yang kalian lakukan di Google Classroom ya.
Bagaimana nak diskusi yang kalian lakukan? Apa ada kendala dari kelompok 1, 2, dan 3? Ada yang ingin ditanyakan? Bisa mengerjakan LKPD-nya nak? Kelompok 1 Dela? Bisa nak? Bisa, Bu. Oke, kelompok 2 Dame, gimana? Bisa Dame? Bisa, Bu. Kelompok 3 Nafis? Bisa, Bu. Oke. Ibu tunggu kurang lebih 5 menit lagi ya untuk kita presentasi ya, Nak. Nak, bagaimana kelompok 1, 2, dan 3? Apakah kita sudah bisa memulai untuk presentasi? Bagaimana kelompok 1? Sudah bisa kita untuk presentasi? Kelompok Dela? Sudah boleh, Bu. Oke. Kalau begitu semua bisa diaktifkan kembali kameranya. Kita dengarkan dari kelompok 1 untuk presentasi ya, Nak ya. Oke, semua aktifkan dulu kameranya, Nak. Oke. Kita dengarkan dulu penjelasan dari teman kita kelompok 1. Akan diwakilkan oleh siapa presentasi kelompok 1, Nak? Presentasi dari kelompok 1 akan dijelaskan oleh Glenn, Bu. Oke, Glenn. Oke, silahkan Glenn, presentasi. Baik, terima kasih. Di sini saya akan men-share screen. Bagaimana teman-teman? Apa sudah nampak? Nampak, Glenn. Oke, baik, terima kasih. Di sini kami kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja keras kami mengenai karakteristik bioma. Terdapat 3 bagian bioma yang akan kami jelaskan yang telah diberikan oleh Ibu Reni. Seperti yang kita ketahui bahwa bioma yang artinya ada suatu tempat geografis yang dipengaruhi tadi yang telah dijelaskan ada 4 faktornya.
yang sudah dijelaskan. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang 3 bioma. 3 bioma apa saja? Bioma stepa, bioma tundra, dan bioma taiga. Apa saja? Mari kita bahas. Untuk bioma stepa, bioma stepa dapat diartikan adalah bioma yang penuh dengan padang rumput. Jadi kita tak perlu memikirkan apa itu sih bioma stepa dengan panjang-panjang menggunakan esai atau apapun. Kita dengan pikirkan saja bahwa stepa yang artinya padang rumput. Berarti bioma ini atau geografisnya ini adalah yang dipenuhi dengan padang rumput. Karena seperti yang tadi dikatakan bahwa bioma itu dipengaruhi adalah 4 faktor. Jadi salah satunya faktor ini adalah cuacanya. Cuacanya ini dalam bioma stepa memiliki cuaca hujan yang rendah. Jadi wajar saja ini ditumbuhi dengan padang rumput karena tidak ada pepohonan sedikit, hanya sedikit saja karena curah hujan yang rendah. Untuk pengaruh faktornya juga terdapat di wilayah tertentu. Contohnya, seperti yang tertulis atau ternampak di sini, terdapat di benua Australia, padang Gibson, Afrika Utara di gurun Sahara, Asia di Taklamakan, Brasilia di Campos, Amerika Serikat di Great Basin, Argentina, dan Indonesia. Dan teman-teman kalau belum mengetahui bahwa bioma stepa ini bukan hanya di luar atau di negara luar saja. Ternyata di Indonesia bioma ini ada banyak atau beberapa tempat yang bisa kita jumpai. Yaitu terdapat di Parangtritis, Yogyakarta, Sumbawa di Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Adapun ciri-ciri bioma stepa memiliki yang seperti tadi terpengaruhi faktornya, memiliki curah hujan yang sangat rendah, kelembapan udara yang sangat rendah karena kurangnya air, penguapan atau proses evaporasi, tumbuhan sangat cepat karena udara yang kering dan tingkat penyerapannya lambat. Keadaan tanahnya sangat kering selain karena kurangnya air juga dikarenakan suhu udara yang sangat panas. Flora di bioma stepa yaitu padang rumput tadi yang sudah dijelaskan. Fauna di bioma stepa yaitu badger, anjing, prairie. Mungkin sampai situ saja tentang bioma stepa. Lanjut kita ke bioma tundra. Yang tadi kalau bioma stepa tentang padang rumput yang sangat luas dan curah hujan yang rendah, kita akan memahami tentang bioma tundra. Bioma tundra yaitu ekosistem di mana tumbuhannya utamanya rumput dan tumbuhan kerdil. Tumbuhan yang paling banyak bisa dihidupi di bioma ini adalah lumut. Bioma tundra terdapat pada daerah yang memiliki suhu udara dingin dengan jenis hujan yang berbeda. Lokasi bioma tundra biasanya ada di daerah dekat kutub dengan suhu udara sangat dingin seperti daerah lingkar Arktik, Greenland, Rusia Utara, Kanada, Finlandia, dan Selandia Baru. Jadi bisa dikatakan bioma tundra ini kebalikannya. Kalau curah hujannya rendah, di sini curah hujannya memang nggak tinggi, tapi suhunya sangat dingin karena pengaruh geografisnya terdapat di Antartika, Greenland, Rusia, dan Kanada. Untuk memiliki ciri-ciri tundra terdapat beberapa yang memengaruhi faktornya. Ada 4 faktor, tapi disatukan saja. Lokasinya hampir semuanya tertutup oleh salju dan es, seperti di Greenland. Memiliki musim panas dan dingin yang sangat panjang. Usia tumbuhan yang hidup dan sangat pendek, hanya bersekitar maksimal 4 bulan. Ya seperti tadi, karena banyak tumbuhi lumut. Binatang yang dapat hidup merupakan tipikal hewan kutub, seperti beruang kutub, kucing kutub, penguin, dan lain-lain. Flora yang hidup dan di bioma tundra ada tumbuhan lumut. Keanekaragaman biotik yang rendah, kecepatan angin yang tinggi, dan suhu yang dingin menciptakan komunitas tumbuhan yang sama. Jadi bioma tundra ini adalah bioma yang dingin, terdapat di suhu yang dingin geografisnya tadi, seperti tadi di Rusia, Greenland. Untuk bioma taiga yang ketiga. Bioma taiga merupakan hutan yang terdiri dari jenis hutan yang berisi tumbuhan spesifik atau tertentu, seperti hutan pinus, konifer, dan lain sebagainya. Jadi dapat dikatakan selain dari 2 yang tadi yang sudah dijelaskan, bioma taiga ini juga yang memiliki sifat yang berbeda. Karena kalau sama berarti nggak usah diklasifikasi. Jadi bioma taiga ini adalah bioma yang memiliki tumbuhan tertentu atau memiliki ciri khas. Apa saja? Yaitu hutan pinus, konifer. Untuk bioma ini geografisnya tentu ditempati oleh hewan-hewan atau tumbuhan. Untuk hewan-hewannya dipenuhi dengan beruang, ajak,
mosaik, serigala, beruang hitam, rubah, dan burung yang sedang bermigrasi dari hutan gugur. Bioma ini terletak di daerah utara bumi, seperti di Rusia, Kanada, dan Finlandia. Ciri-ciri bioma taiga. Yang pertama, musim panas di bioma taiga sangat pendek, jangka waktunya hanya berkisar 1 hingga 3 bulan saja. Pada musim dingin, air dalam tanah akan membeku hingga mencapai 2 meter tingginya. Suhu yang dingin menyebabkan penguapan air menjadi sangat jarang, sehingga lingkungan menjadi sangat lembab. Jenis tumbuhan yang hidup sedikit saja, hanya 2 atau 3 jenis tumbuhan saja. Hewan yang dapat hidup merupakan hewan berdarah dingin. Flora yang hidup di bioma taiga yaitu yang sudah dijelaskan tadi, kaniper, pinus, kamera, dan sejenisnya. Fauna yang hidup di bioma taiga yaitu beruang hitam, tupai, gagak hitam. Jadi kesimpulannya bahwa yang kami sampaikan ini yaitu bioma stepa dan bioma tundra dan bioma taiga memiliki karakteristiknya masing-masing. Dalam faktornya apa saja yang ditempati dalam hal geografis, dalam hewan atau tumbuhan yang ada, serta curah hujan atau suhunya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok pertama. Jika ada kekurangan, kami minta maaf. Jika ada kesalahan kata, kami juga memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Jika ada teman-teman ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilakan. Oke, terima kasih kelompok 1 atas pembahasannya. Bagaimana dengan kelompok 2 dan kelompok 3? Ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 1, Nak? Siap, ada Bu. Oke, Tania dari kelompok berapa, Tania? Saya Tania dari kelompok 3, ingin bertanya untuk kelompok 1. Oke. Kenapa tidak ada seekor pun fauna reptil yang hidup di bioma tundra? Oke. Bioma tundra, daerah kutub. Dari pertanyaan dari kelompok 3 tadi kepada kelompok 1, mengapa tidak ada hewan reptil yang hidup di daerah bioma tundra? Pertanyaan yang bagus. Bagaimana dengan kelompok 2? Ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 1, Nak? Saya Bu Mutiara mau Oke, bertanya Bu. Mutiara. Apa pertanyaannya, Mutiara? Pada bioma tundra hanya terdapat tumbuhan lumut dan vegetasi perintis. Fenomena tersebut disebabkan oleh... Oke. Pertanyaan dari kelompok 2 tadi itu kayak, coba diulang dulu, Nak. Saya pun agak kurang paham pertanyaannya tadi. Pada bioma tundra hanya terdapat tumbuhan lumut dan vegetasi perintis. Fenomena tersebut disebabkan oleh apa? Oke, fenomenanya ya, terjadi karena apa ya? Oke, bagaimana kelompok 1 sudah bisa menjawab pertanyaan dari temannya? Saya Bu Revalin Marpaung ingin menjawab soal dari kelompok 2 Bu. Oke, Revalin, menjawab pertanyaan dari kelompok berapa tadi, Revalin? Kelompok 2 Bu. Kenapa Kelompok tidak 2. ada seekor pun fauna reptil yang hidup di bioma tundra? 3 ya, Revalin. Oke. Apa jawabannya, Nak, menurut pendapat kelompok kalian? Sebab fauna reptil itu adalah hewan yang berdarah dingin, yang mana suhu tubuh mereka bergantung pada temperatur lingkungannya atau sekitarnya. Jadi jika temperatur udara mereka mencapai titik beku atau 0 derajat, di bawah 0 derajat, mereka tidak mampu mempertahankan suhu, tidak memungkinkan bagi reptil untuk bertahan hidup di lingkungan itu karena mereka akan langsung membeku dan mereka tidak bisa mempertahankan suhu tubuh mereka. Oke, terima kasih untuk jawabannya dari kelompok 1. Dari kelompok yang lain ada yang bisa menambahi jawabannya? Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Saya Bu Dela Julianti Zebua dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Di sini bioma tundra itu hanya memiliki tumbuhan lumbut dan vegetasi perintis itu dikarenakan suhu udara di wilayah tersebut sangat rendah. Sehingga akibat dari suhu dari wilayah tersebut sangat rendah, sehingga pertumbuhan pada tumbuhan tersebut terhambat. Seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1 bahwa bioma tundra itu wilayahnya atau lokasinya itu ditutupi oleh salju dan juga es yang menyebabkan
akhirnya intensitas dari cahaya matahari sangat rendah. Oke, terima kasih untuk jawaban dari kelompok 1. Bagus sekali, Nak, untuk jawabannya. Sedikit Ibu tambahin ya. Untuk hewan reptil, kenapa tidak bisa hidup di daerah bioma tundra? Itu sebenarnya benar, udah jawaban dari kelompok 1, karena hewan reptil itu termasuk ke dalam hewan yang panas ya, atau reptil itu dia dengan suhunya itu tidak bisa berbeda untuk di bioma tundra. Dia tidak mampu bisa beradaptasi di daerah bioma tundra karena biasanya mereka itu berada di daerah tropis atau subtropis. Terus dari segi kulit, contohnya seperti kayak beruang kutub. Beruang kutub itu mampu untuk berada di daerah yang dingin karena mereka memiliki kulit yang tebal, bulu-bulu yang tebal, seperti itu. Terus untuk flora yang ada di daerah tundra itu hanya lumut karena untuk tumbuh-tumbuhan yang lain itu tidak mampu beradaptasi karena suhunya itu bisa sampai minus derajat Celcius untuk di daerah bioma tundra. Makanya yang ada di sana itu hanya untuk sejenis lumut. Sekarang kita lanjut untuk ke kelompok 2 ya, Nak, untuk presentasi ya. Iya, Bu. Siapa yang akan presentasi, Nak? Saya, Bu, Dame. Oke, Dame. Silahkan untuk presentasi, Dame. Apakah sudah nampil LKPD saya, Bu? Sudah, Nak. Sudah terlihat jelas, Nak, LKPD yang kamu tampilkan. Oke. Selamat pagi, selamat siang semuanya, dan salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya selaku sebagai ketua dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi kami hari ini yang mengenai bioma gurun, hutan hujan tropis, dan hutan gurun. Nah, di sini yang pertama saya akan mempresentasikan dari bioma gurun. Bioma gurun merupakan suatu wilayah yang curah hujannya sekitar 25 mm per tahun. Seringkali bioma gurun dianggap sebagai satu di antara bioma yang paling susah dihuni oleh makhluk hidup. Hal ini dikarenakan bioma gurun memiliki cuaca ekstrim di mana pada siang hari udara akan terasa sangat panas dan malam hari terasa sangat dingin. Bioma gurun hanya menerima hujan 1 kali dalam setahun. Kondisi tersebut menyebabkan gurun pasir memiliki kadar air atau kelembapan yang sangat sedikit. Nah, di sini wajar ya, tentunya banyak tumbuhan atau hewan yang susah bertahan hidup. Nah, bioma gurun terbesar terdapat di beberapa negara. Yang pertama yaitu ada Arab Saudi, Australia, Peru, Pakistan, dan Mongolia. Dan ada beberapa tumbuhan yang hanya bisa saja tumbuh di tempat ini, seperti lumut, kaktus, dan beberapa tumbuhan yang memiliki cadangan air yang cukup. Nah, ciri-ciri dari bioma gurun itu yang pertama adalah curah hujan sedikit, hanya berkisar kurang lebih dari 25 mm per tahun. Evaporasi atau penguapan yang sangat besar, kelembapan tanah yang sangat rendah, tanah yang sangat kering karena berupa pasir yang tidak bisa menyerap air, perbedaan suhu udara antara siang dan malam sangat berbeda, flora yang hidup di bioma gurun yaitu kaktus, kurma, dan zaitun, dan yang terakhir, fauna yang bisa hidup di bioma gurun ini ada unta, tikus, kadal, dan serangga. Yang ini hutan hujan tropis. Yang kelima, bioma hutan tropis merupakan satu di antara jenis bioma yang memiliki variasi suhu dan kelembapan tinggi, yang dimana rata-rata memiliki suhu 25 derajat Celcius dan curah hujan yang sangat tinggi serta tersebar sepanjang tahun, yaitu di antara 200 hingga 400 cm per tahun. Suhu udara di bioma ini, hujan tropis ini tersebut sangat bersahabat bagi flora dan fauna. Keramahan alam tersebut membuat jumlah flora dan faunanya sangat banyak dan heterogen. Diperkirakan jumlah flora yang hidup di bioma hutan hujan tropis mencapai angka 3.000 jenis spesies, dan rata-rata pohonnya memiliki daun hijau karena pembentukan klorofil yang sempurna. Bu, maaf Bu, sebentar. LKPD-nya salah Bu, bentar.
Teman-teman apakah sudah melihatnya? Sudah dan Sudah. Oke, mari kita lanjut. Nah, di sini ciri-ciri dari hutan hujan tropis. Ciri-cirinya itu yang pertama adalah memiliki curah hujan yang tinggi, setidaknya lebih dari 2000 mm per tahun. Dengan jumlah air yang sangat melimpah ini perlu diwaspadai jika hutan sudah mulai gundul karena bisa terjadi banjir. Kedua, pohonnya memiliki ketinggian mencapai 20 hingga 40 meter, bahkan ada yang mencapai 60 meter. Yang ketiga, sinar matahari tersedia sepanjang tahun, namun sinar tersebut tidak bisa masuk ke tanah karena terhalang lebatnya tumbuhan. Yang keempat, pohon memiliki daun yang lebat dan hijau sepanjang tahun. Yang kelima, memiliki iklim kecil pada lingkungan sekitar permukaan tanah. Yang keenam, terdapat berbagai macam tumbuhan dan hewan. Pohon yang memiliki kayu awet dan kuat biasanya tumbuh pada bioma hutan hujan tropis ini. Flora yang hidup di hutan hujan tropis yaitu pohon jati, pohon pinus, pohon mahoni. Dan yang terakhir, fauna yang hidup di hutan hujan tropis ini yaitu ada gajah, monyet, kupu-kupu, burung kasuari, dan sebagainya. Dan saya akan menambahi di hutan hujan tropis ini manfaatnya. Nah, manfaat dari bioma hutan hujan tropis ini memiliki keragaman jenis tumbuhan dan hewan yang paling tinggi, sehingga memiliki manfaat sebagai habitat yang penting bagi berbagai jenis tumbuhan dan hewan. Hutan hujan tropis dapat dibagi menjadi beberapa lapisan utama yang terdiri dari jenis tumbuhan, seperti satu, tajuk puncak, yang kedua, tudung atau kanopi, yang ketiga, tajung menengah atau dasar hutan. Oke, yang terakhir kita akan membahas bioma hutan gugur. Nah, bioma hutan gugur juga bisa disebut sebagai hutan hujan sedang. Letak astronomis bioma hutan gugur ini ada di garis lintang 35 hingga 55 derajat di bagian bumi bagian utara dan selatan. Persebaran bioma hutan gugur meliputi wilayah Amerika Serikat bagian timur, Kepulauan Inggris, dan benua Australia. Nah, ciri-ciri hutan gugur ini yang pertama adalah curah hujannya terjadi secara merata berkisar pada 75 hingga 1000 mm per tahun. Pohon memiliki daun lebat dan hijau pada musim panas dan akan menggugurkan daunnya saat musim panas. Yang ketiga, jumlah tumbuhan dan hewan yang bisa bertahan hanya hidup sedikit saja. Terdiri dari 4 musim, yaitu dingin, gugur, panas, dan semi. Dengan musim panasnya hangat dan musim dinginnya tidak terlalu dingin. Flora di bioma di hutan musim yaitu tanaman pinus, cemara, dan akasia. Dan yang terakhir, ciri-cirinya yaitu fauna di bioma hutan ini, musim ini yaitu ada rusa, kera, ekor panjang. Nah, di sini saya akan menambahi sedikit manfaat dari bioma hutan gugur ini. Nah, wilayah bioma hutan gugur memberikan sumber kehidupan bagi banyak makhluk hidup. Hutan gugur ini menghasilkan air, oksigen, dan hasil hutan yang sangat diperlukan dan bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup yang tinggal dan hidup di dalamnya ataupun di sekitarnya. Hanya ini saja presentasi dari kelompok 2, Bu, mengenai bioma gurun, hujan tropis, dan hutan gugur. Terima kasih. Terima kasih ya Dame sudah mewakili dari kelompok 2 melakukan presentasi. Bagaimana dengan kelompok 1 dan kelompok 3? Ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 2, Nak? Ayo dipersilahkan. Saya, Bu. Ali dari kelompok berapa, Ali? Kelompok 3, Bu. Oke, dari kelompok 3. Oke, silahkan Ali pertanyaannya. Saya ingin bertanya, Bu. Kenapa pada bioma gurun dapat kita temui sesekali keberadaan oasis atau genangan air kecil di tengah gurun, sedangkan curah hujan yang diterima pada wilayah gurun sangat sedikit dan temperatur serta suhu udaranya juga sangat tinggi yang mempercepat evaporasi secara masif. Sekian, Bu. Oke, pertanyaan bagus sekali dari kelompok 3 melalui Ali tentang oasis ya. Iya, Bu. Oke. Selanjutnya dari kelompok 1 ada yang ingin bertanya, Nak? Saya, Bu, Jason Huta Barat dari kelompok 1 izin bertanya, Bu. Oke, Jason. Pertanyaannya adalah, apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya cuaca ekstrim pada bioma gurun? Oke, faktor apa saja yang mempengaruhi cuaca ekstrim ya di gurun ya? Oke, Ya, Bu. baik. Bagaimana dengan kelompok 2? Sudah bisa menjawab pertanyaan dari teman-temannya, Nak? Sudah, Bu. Ini saya ingin menjawab pertanyaan.
Ali, mikrofonnya bisa dimatikan dulu, Ali, biar suara Dami terdengar jelas, Ali. Oke, nak. Oke, Dami, silakan. Di sini, oke teman-teman, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yaitu kelompok Narvis. Nah, seperti yang kita ketahui, gurun adalah bioma yang sangat kering. Gurun sangat kering karena curah hujannya di bawah, seperti yang sudah dibaca tadi, 250 mm per tahun. Nah, uniknya, gurun cenderung punya cuaca yang ekstrim, yakni sangat panas di siang hari tetapi sangat dingin di malam hari. Nah, kelembapan di daerah gurun juga sangat rendah dan tanahnya sangat tandus karena tidak bisa menyimpan air. Nah, mengapa di bioma gurun dapat ditemui keberadaan oasis? Karena gurun kadang memiliki cadangan mineral berharga yang berbentuk di lingkungan kering atau terpapar oleh erosi. Keringnya wilayah gurun menjadikannya tempat yang ideal untuk pengawetan benda-benda peninggalan sejarah serta fosil. Air tanah di gurun cenderung asin karena larutan garam dalam tanah tidak cenderung berpindah baik karena pencucian oleh air maupun drainase. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Dame untuk jawabannya. Bagaimana dan pertanyaan berikutnya? Siapa yang akan menjawabnya? Saya, Bu. Oke, Gilang. Gilang yang akan menjawab pertanyaan dari Jason ya. Iya, Bu. Oke. Pertanyaan dari Jason yaitu apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya cuaca ekstrim pada bioma gurun? Ya, yang seperti kita ketahui juga, kata Dami tadi, bioma gurun itu kering, dan karena bioma gurun memiliki curah hujan yang rendah yaitu di bawah 25 meter per tahun, 25 mililiter per tahun, dan bioma gurun didominasi oleh pasir yang memiliki tingkat kelembapan yang rendah. Lalu ada juga faktor yaitu udara yang kering. Pada siang hari, radiasi panas dari matahari radiasi pasir dari energi matahari memanaskan udara dan menyebabkan suhu melonjak. Namun pada malam hari, sebagian besar panas di pasir dengan cepat menyebar ke udara dan tidak ada sinar matahari untuk memanaskannya kembali, membuatnya sekitarnya lebih dingin dari sebelumnya. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Gilang untuk jawabannya. Sekarang kita langsung aja lanjut ke presentasi kelompok 3 ya, Nak ya. Ayo, siapa yang bakal presentasi, Nak? Baik, saya Muhammad Nafis Setaulu dari kelompok 3 akan membawa materi presentasinya. Oke, Nafis, silahkan. Baik, saya akan share screen. Teman-teman, apakah sudah nampak materi kita di layar? Sudah. Sudah, Nafis. Baik, kita akan mulai materi kita dimulai dari bioma sabana di kelompok 3. Bioma sabana merupakan ekosistem yang tidak banyak ditumbuhi tumbuhan maupun pepohonan yang besar. Kebanyakan terdiri dari padang rumput maupun semak-semak perdu atau pohon-pohon kecil. Bioma sabana sejatinya terbagi menjadi 2 jenis, yaitu sabana murni yang masih memiliki tumbuhan asli dan sabana campuran yang sudah tercampur dan terkontaminasi dengan tumbuhan dari luar atau tidak orisinal. Ciri-ciri dari bioma sabana bisa kita ketahui sendiri, kurang lebih terdapat di daerah sekitaran ekuator atau khatulistiwa, memiliki curah hujan yang sangat sedikit, antara 100 hingga 150 mm per tahun. Ketiga, curah hujan tidak terlalu banyak, namun juga tidak terlalu sedikit, sehingga masih memungkinkan rumput dan tanaman untuk tumbuh. Lalu yang keempat, memiliki sistem drainase yang cukup baik. Daya serap tanahnya itu sangat tinggi, sehingga pada sabana tidak akan ada genangan air ataupun banjir. Air di dalam tanah cukup untuk kehidupan flora dan fauna. Suhu udara tidak terlalu ekstrim, walaupun tidak sedingin wilayah subtropis, setidaknya tidak sepanas wilayah gurun. Dan kelembapan udaranya cukup kering. Lalu, flora di bioma sabana terdiri dari rumput dan beberapa pohon akasia. Fauna di bioma sabana antara lain seperti hewan-hewan yang besar, seperti zebra, kerbau, gajah, singa, dan semacamnya. Yang memiliki ciri khas Afrika atau
yang tinggal di benua Afrika. Bioma sabana sendiri tersebar luas mulai dari benua Afrika hingga beberapa juga ada di Asia dan Kepulauan Nusantara. Terutama yang terkenal itu di sekitaran Kenya dan Tanzania yang memiliki popularitas yang sangat terkenal akan alam liar savananya. Bahkan konsep dari taman safari tersendiri itu terkenal karena wisata fauna itu terinspirasi dari bioma sabana ini. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke topik mengenai hutan musim. Hutan musim atau yang disebut juga monsoon forest merupakan salah satu jenis hutan yang dibagi berdasarkan sifat musimnya. Hutan ini terletak di daerah yang memiliki iklim muson tropis, yaitu dipengaruhi oleh angin muson, yaitu angin muson barat dan angin muson timur, yang mana dari situlah terpengaruhi adanya dua musim, dualisme yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Pada daerah iklim muson tropis, terdapat perbedaan jelas antara musim basah dan musim yang kering. Hutan musim termasuk dalam kategori ekosistem darat. Hutan ini tumbuh dan berkembang di wilayah iklim tropis maupun subtropis. Ketika musim kemarau tiba, tumbuhan yang ada di hutan musim akan menggugurkan daunnya sebagai respon terhadap lingkungannya untuk menjaga cadangan air dalam tubuhnya agar tetap bisa hidup dan melanjutkan keturunan mereka setelah musim kemarau usai. Ciri dan karakter dari hutan musim yang bisa kita ketahui pada umumnya adalah iklim hangat yang terjadi di sepanjang tahun, terutama seperti di hutan-hutan yang ada di Indonesia. Pepohonannya tumbuh dan tahan terhadap kekeringan, yang artinya tumbuhan ini walaupun sudah melewati masa yang kering, mereka akan gugur, namun setelah musim hujan mereka akan kembali hidup dan berdaun. Curah hujan cukup rendah jika dibandingkan hutan hujan tropis. Rata-rata curah hujan hanya 1000 mm hingga 2000 mm per tahun. Ekosistem hutan berbentuk satu lapisan, yaitu tidak ada kanopi dan layer-layers yang ada pada hutan hujan tropis. Proses meranggasnya daun-daun pada pepohonan dipengaruhi karena minimnya cadangan air yang mereka peroleh selama musim kemarau. Lalu kita selanjutnya, saat musim kemarau berakhir, tumbuhan di hutan musim sebagian besar akan berbunga yang menandakan musim hujan akan tiba. Dan pohon-pohon yang biasanya tumbuh di hutan musim antara lain seperti ada pohon cendana dengan nama latin Santalum album, dan ada juga pohon jati dengan nama latin Tectona grandis, dan tanaman-tanaman evergreen seperti pinus, cemara, dan juga pohon fir. Yang lalu kedelapan, biasanya hutan musim dihuni oleh jenis atau hewan fauna seperti harimau dan monyet dari spesies Macaca massicularis. Negara-negara yang biasanya memiliki hutan ini secara geografis berada di daerah ekuator atau garis khatulistiwa seperti Australia Utara, Afrika Tengah, yang mana di Australia itu banyak tanaman eukaliptus. Lalu ada Madagaskar, Amerika Selatan, dan juga wilayah Indochina, sekitar Myanmar, Thailand, dan sebagainya. Nah, lalu yang sering disalahpahami oleh orang-orang awam mengenai hutan musim adalah menyamainya dengan hutan gugur. Sesungguhnya, hutan musim yang ada di wilayah Indonesia dan daerah tropis sangatlah jauh berbeda dengan hutan gugur yang ada di wilayah Nearktik maupun Palearktik. Sebab apa? Sebab di wilayah tersebut mengalami pergantian 4 musim dalam setahun karena berada di wilayah subtropis. Meskipun baik kedua-duanya hutan gugur dan hutan musim biasanya memiliki ciri hutan yang homogen atau satu jenis pohon. Namun, kedua jenis pohon ini baik hutan musim maupun hutan gugur tidaklah dapat disamakan sama halnya seperti stepa dan sabana karena terbentuk oleh latar belakang yang berbeda dan memiliki ciri khas yang terlalu kontras untuk dapat disamakan. Sekian, inilah presentasi materi dari kelompok 3. Apabila ada teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan, saya persilahkan. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 yang diwakili oleh presentasi oleh Nafis. Bagaimana dengan kelompok 1 dan kelompok 2? Ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 3, Nak? Saya, Bagaimana Bu. kelompok 1? Kelompok 1 gimana? Nggak ada pertanyaan untuk kelompok 3? Kelompok 2?
Saya, Bu. Oke, Dwi dari kelompok berapa, Dwi? Saya dari kelompok 2, Bu. Oke, Dwi, silakan pertanyaannya, Nak. Sabana merupakan jenis bioma di kawasan timur Indonesia, tepatnya di Kepulauan Nusa Tenggara. Coba jelaskan pemanfaatan bioma sabana bagi masyarakat sekitar. Oke, terima kasih Dwi untuk pertanyaannya. Kelompok 1, ada yang mau ditanya atau jawab dulu ya pertanyaan dari kelompok 2 ya, kelompok 3. Sambil menunggu pertanyaan dari kelompok 1. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Oke, Marsanda, silahkan. Pemanfaatan bioma sabana bagi masyarakat sekitar yaitu sebagai tempat mengembala ternak, wilayah yang cocok untuk mengembangkan industri peternakan, kemudian sebagai objek wisata dan rekreasi, mencegah tanah longsor dan erosi tanah oleh angin, kemudian sebagai pencegah banjir karena tanahnya memiliki daya serap yang tinggi. Itu saja jawaban untuk kelompok 2. Oke, terima kasih. Bagaimana kelompok 1, ada yang ingin ditanyakan? Ya, izin bertanya kepada Oke, kelompok. Rio, silahkan. Kenapa pohon-pohon seperti cemara, pinus, dan konifer tidak menggugurkan daun mereka saat musim dingin di zona subtropis dan musim kemarau di zona tropis, walaupun mereka termasuk dalam wilayah hutan musim yang homogen? Rio, boleh diulang sekali lagi pertanyaannya, Nak? Mengapa pohon-pohon seperti cemara, pinus, dan konifer tidak menggugurkan daun mereka saat musim dingin di zona subtropis dan musim kemarau di zona tropis, walaupun mereka termasuk dalam wilayah hutan musim yang homogen? Oke, terima kasih Rio untuk pertanyaan yang bagus. Bagaimana kelompok 3 bisa menanggapi? Bisa, Bu. Oke, silakan Damayanti. Sebelumnya maaf, Bu, saya tidak bisa on cam karena dari tadi saya tekan kameranya tetap nggak bisa, Bu. Oke, tidak apa-apa Damayanti. Yang penting suara kamu sudah terdengar jelas, Nak. Ya, baik, Bu. Di sini saya dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Sebelumnya perlu kita ketahui bersama bahwa baik tumbuhan yang gugur seperti jati dan ceri maupun yang tidak gugur seperti pinus dan cemara, dua-duanya melakukan fotosintesis yang memerlukan cahaya, air, dan CO2 untuk membuat makanan. Dan fotosintesis sendiri adalah kunci dari pertanyaan dari kelompok 3. Saat musim dingin atau kemarau datang, tumbuhan dihadapkan pada dua pilihan agar tetap bisa bertahan hidup, yakni menggugurkan daunnya untuk mengurangi transpirasi dan menyimpan cadangan air untuk bisa tetap hidup setelah melewati masa-masa sulit air. Sedangkan tumbuhan pinus, cemara, konifer yang dijuluki sebagai tumbuhan evergreen atau hijau sepanjang tahun tidak perlu menggugurkan daun mereka seperti pohon lain hanya untuk bisa menyimpan cadangan air. Sebab lapisan lilin yang ada pada daun cemara juga membantu mengurangi penguapan, dan bentuk dari daunnya yang seperti paku, tebal dan bergulung telah membantu menyimpan air, sehingga tumbuhan evergreen tidak terpengaruh dengan musim gugur maupun musim dingin. Itulah ciri khas mereka. Sehingga ciri khas mereka itulah yang menyebabkan mengapa pohon-pohon seperti cemara, pinus, dan konifer tidak menggugurkan daun mereka, baik itu saat musim dingin di zona subtropis dan juga saat musim kemarau di zona tropis. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya Damayanti untuk jawabannya. Sekarang terima kasih untuk kelompok 1, 2, dan 3 yang sudah melakukan presentasi. Tadi dari awal setelah video teman kalian itu bertanya, yaitu Jason sama Dami. Pertanyaannya bagus dan dari presentasi sudah terjawab ya. Tadi pertanyaan Jason itu hutan hujan tropis ya, mirip dengan hutan musim. Benar Jason pertanyaannya? Iya Bu, benar Bu. Oke, terus pertanyaan dari Dami, apakah hanya hutan hujan tropis yang ada di Indonesia? Iya, benar Bu. Oke. Pertanyaan dari teman-teman kalian itu sudah terjawab dari presentasi yang kalian lakukan. Kalau dari Indonesia, apa saja yang sudah
yang ada biomanya di Indonesia, Nak, selain hutan hujan tropis, Nak? Ada hutan apa? Ayo, bioma apa? Ada Berdasarkan hutan presentasi musim. tadi. Apa, Nafis? Contohnya ada hutan musim, Bu. Oke, satu lagi dan hutan sabana. Hutan sabana. Oke, jadi kalau berdasarkan bioma yang ada di Indonesia itu terdiri dari hutan hujan tropis, ada bioma sabana, dan satu lagi itu ada hutan musim. Dan berikutnya, untuk pertanyaan Jason, apakah hutan hujan tropis dengan hutan musim itu kelihatannya mirip? Apa nih perbedaannya? Kalau tadi kalian bisa lihat dari penjelasan teman, kalau hutan hujan tropis itu memiliki banyak sekali jenis tumbuh-tumbuhan hidup di dalam hutan tersebut. Sedangkan kalau di hutan musim biasanya itu hanya terdiri atas satu jenis, karena contohnya yaitu pohon jati. Ya kan, Nak? Oke, sekarang Ibu mau siapa yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Oke, Dela, silahkan. Saya, Dela Julianti Jebua dari kelompok 1, akan membuat kesimpulan berdasarkan kegiatan pembelajaran hari ini mengenai materi karakteristik dari bioma di dunia. Seperti yang sudah dipresentasikan oleh masing-masing kelompok, banyak terdapat jenis bioma di dunia. Mengapa bioma di dunia itu berbeda-beda karakteristiknya? Dikarenakan letak geografis dan astronomisnya yang berbeda-beda juga, menyebabkan munculnya variasi iklim, pengaruh sinar matahari, dan suhu yang berbeda-beda. Bioma juga memiliki keanekaragaman flora dan faunanya yang berbeda-beda berdasarkan pembagian atau jenis biomanya. Oke, terima kasih Dela. Yang lain ada lagi yang ingin menambahkan kesimpulan dari Dela? Baik, Bu. Saya Muhammad Nafis Ataullah dari kelompok 3 akan menambahkan hasil kesimpulan pembelajaran yang telah disampaikan Saudari Dela. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, juga bahwa terdapat keberagaman jenis bioma yang bermacam-macam di seluruh dunia. Hal inilah yang juga turut menyebabkan adanya biodiversitas atau keanekaragaman hayati yang bisa kita jumpai pada flora dan fauna di seluruh dunia. Kita tahu bahwa makhluk hidup akan selalu mencoba beradaptasi dengan lingkungannya agar tidak punah. Dan karena perbedaan lingkungan di setiap wilayah inilah, setiap makhluk hidup mengembangkan sifat dan ciri khas evolusi mereka masing-masing yang unik, tergantung kebutuhan mereka dalam bertahan hidup di suatu wilayah. Sebutkan saja seperti beruang di kutub. Wilayah tundra memiliki bulu dan warna yang putih, sedangkan mereka yang hidup di wilayah tropis maupun subtropis cenderung memiliki bulu yang lebih gelap seperti beruang grizzly dan beruang madu. Begitupun dengan panda yang habitatnya berada di hutan musim, tepatnya hutan bambu. Mereka mengembangkan ciri khas adaptasi tersendiri dengan mengonsumsi bambu sebagai sumber nutrisi mereka. Jadi panda ini lain sendiri, dia menjadi herbivora, walaupun kerabat-kerabat lainnya seperti beruang kutub maupun beruang coklat itu omnivora maupun karnivora. Bioma tidak hanya seputar bagaimana bentuk lanskap suatu wilayah, melainkan juga bagaimana unsur biotik makhluk hidup yang di dalamnya saling ketergantungan dan mengembangkan ciri khas mereka tersendiri dalam merespon lingkungan dari apa yang unsur abiotik berikan kepada mereka. Dan juga saya ingin memberi sedikit sanggahan dan koreksi terkait materi yang sebelumnya disampaikan kelompok 1, Bu. Mungkin ini maaf karena memotong pembicaraan dan waktunya jadi agak lama. Namun menurut Nafis ini penting disampaikan. Pada LKPD materi kelompok 1 disebutkan bahwa contoh fauna yang hidup di bioma taiga adalah hewan yang berdarah dingin. Nah, mungkin itu ada sedikit mistyping atau kesalahan menulis. Ini lebih cocok jika itu hewan berdarah dingin, karena disebutkan juga hewan-hewan seperti rubah, burung, dan juga serigala adalah mamalia yang memiliki darah panas. Sehingga karena mereka berdarah panas, mereka bisa hidup di wilayah yang dingin tanpa harus ketakutan beku dan kedinginan. Nah, itu juga kenapa pinguin, beruang kutub bisa hidup di daerah-daerah yang benar-benar beku. Karena mereka punya pertahanan dalam dirinya untuk memproduksi panas sehingga tidak beku. Hewan-hewan seperti saya sebutkan pada pertanyaan
kelompok saya, kenapa reptil tidak ada di wilayah taiga maupun tundra, karena mereka pasti beku jika hidup di wilayah yang titik bekunya itu di bawah 0. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Oke, Nafis, terima kasih untuk kesimpulannya yang bagus. Sekarang kita mau post test dulu ya di kuisnya. Semoga hasilnya kali ini lebih baik ya daripada pretest tadi. Sudah Ibu kirim linknya, silahkan join ya nak di kuisis. Sambil menunggu teman-teman yang lain untuk join, Ibu langsung mulai ya kuisnya.
Oke, Ibu stop ya kuis kita ya. Selamat untuk Gilang, Nafis, sama Glenn. Oke nak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Luar biasa sekali tadi dari pretest yang kita lakukan. Kalian sudah memiliki pengetahuan awal, tapi tadi masih banyak juga yang salah. Tapi alhamdulillah tadi di post-test yang kalian telah lakukan hasilnya sudah sangat baik sekali ya nak ya. Terus untuk pembelajaran kita minggu depan kita mau membahas tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Kalian baca supaya nanti kalian juga memiliki pengetahuan untuk pembelajaran kita berikutnya. Sampai di sini dulu, tapi sebelumnya Ibu mau berdoa dulu untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Ayo Nafis, pimpin dulu doa teman-temannya nak. Baik Bu. Teman-teman, sebagai umat yang beragama, alangkah baiknya kita menutup acara kita pada hari ini dengan doa menurut agama masing-masing. Yang Islam saya pimpin. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Oke nak, tetap semangat ya untuk pembelajaran berikutnya ya. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam Bu. Siang. Siang Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Iya sama-sama. Boleh live ya? Baik Bu.